Nafas dan hidupku Sandi Sandoro baru saja meluncur ke ruang dengar Anda mengantarkan kita ke menit yang ke-32 tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik dan masih di perjalanan Halo Kota Batik kawan. Nah, masih dikawal bersama saya Ribu Tawani. Nah, Anda yang ingin berbagi informasi boleh ya hubungi kami melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit ya mengenai suasana jelang pemakaman seorang mayor Cina atau mayor Tionghoa ya, yang ternyata menjadi seorang pelindung budaya Jawa. Kejadiannya di Cirebon. Ya, tadi kita sudah sampaikan juga bahwa ternyata jelang pemakaman Mayor Tan ini, wah, masyarakat berjubel berdatangan ke kediaman rumah duka ya, ke rumah duka yang ada di Cirebon. Hotel-hotelnya ramai, terus kemudian sampai penuh, sampai yang ada di hotel ini, tamu-tamu yang ada di hotel untuk melayat beliau, ini tidurnya tuh nggak di kamar, nggak di kasur, melainkan di atas meja dan juga kursi. Karena memang nggak ada tempat lain, artinya sudah nggak kebagian tempat di hotel. Wah, segila itu ya, sekeren itu gitulah, kok bisa ya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada Mayor Tan. Nah, kendati Mayor Tan ini meninggal pada Kamis tanggal 13 Februari tahun 1919, ternyata upacara pemakamannya baru digelar pada hari Rabu sekitar 2 minggu berikutnya, ya tanggal 2 April tahun 1919. Jadi selama 1,5 bulan, 1,5 bulan ya, bukan 2 minggu ya, 1,5 bulan maksudnya ya. Jadi selama 1,5 bulan keluarga itu mempersiapkan upacara penghormatan terakhir nan akrab untuk sang mayor. Nah, luar biasanya lagi nih kawan, biaya upacara pemakamannya ini mencapai 70.000 pound sterling yang nilainya sepadan dengan sekitar 10 kg emas, atau kalau dirupiahkan menjadi 10 miliar rupiah jika diukur dengan nilai uang sekarang. Wow, hanya untuk pemakaman 10 miliar rupiah. Keren. Nah, Tan Jin Ki yang wafat pada usia 66 tahun ini sebenarnya merupakan keturunan Tionghoa terkaya di Cirebon. Dan dia juga seorang filantropis. Jadi seorang yang suka nyumbang gitu ya. Dermawan lah kalau istilah kita. Nah, karirnya melesat sejak menjabat letnan tituler pada tahun 1884, yang kemudian dia mendapatkan gelar kapiten 4 tahun berikutnya. Nah, berkat jasa-jasanya ini kawan, Kekaisaran Manchuria ya, ini menganugerahinya gelar Maharaja kelas 2 pada tahun 1893. Sementara pemerintahan Hindia Belanda memberinya penghargaan bintang emas untuk pengabdian atau Golden Star van Verdienste. Nah, pangkat mayor titulernya ini disematkan pada tahun 1913. Nah, siapa sih Mayor Tan? Kenapa sih sebegitu pentingnya bagi Hindia Belanda, bagi Kekaisaran Manchu, bagi masyarakat Cirebon? Nah, ini dia. Jadi, Mayor Tan ini punya ya, dia seorang mayor dari Tionghoa yang memiliki pesanggerahan bergaya Hindia Belanda ya pada abad ke-19 di seantero Cirebon. Ada rumah pesisir, rumah tambak, kemudian rumah Kali Jantung. Kali Tanjung maksudnya. Tapi Gedong Binarong dengan pilar-pilarnya yang anggun, ini merupakan istana termegahnya di antara pesanggerahan-pesanggerahan lain. Istana ini terletak di Ciledug, Kabupaten Cirebon bagian timur. Dan Mayor Tan ini punya Swiker Fabrik Luwung Gajah atau pabrik gula
yang sekaligus menjadi pabrik uangnya, mesin uangnya nih, ATM-nya. Nah, Ginho ini meneruskan wasiat ayahnya untuk mendirikan masjid di kawasan pabrik gula itu. Karena seperti dikatakan oleh Ginho, ini maksudnya masjid ya, diniat dibikin yang bagus buat bisa turut jadi perhiasan pabrik. Artinya masjid yang dibangun oleh Ginho untuk yang diamanati oleh ayahnya ini memang dibikin sebagai untuk memperindah pabrik, bagian dari pabrik. Dan Tan Jin Ki ini memang sangat dihormati. Sekitar 10 tahun selepas pemakaman Akbar itu, ahli sastra Jawa Theodore Gautier Thomas Pichot sempat juga mengungkapkan dalam Javans Volksvertoningen bahwa sang mayor ini memiliki koleksi wayang gedok, wayang yang mementaskan cerita Panji. Dan dia juga punya koleksi manuskrip serta perhatian khusus kepada para dalang-dalang. Nah, tidak heran bila Pichot ini menjulukinya sebagai Engroot Beschermer der Javans Kans, alias pelindung besar kesenian Jawa. Oh, rupanya itu ya. Makanya dia sangat dihormati oleh masyarakat Cirebon dan masyarakat di luar Cirebon. Dan Ginho ini juga melaporkan melalui pandangan matanya soal efek upacara pemakaman sang ayahnya. Sementara jalanan di Cirebon dan sekitarnya banjir pelayat, tidak demikian dengan pusat perbelanjaan. Jadi pasar-pasar dalam kota ya, semuanya kosong, tidak ada yang jualan. Jangan lagi pasar-pasar di kota, pasar-pasar di luar kota juga jadi kosong. Karena semua orang tercurah perhatiannya kepada upacara pemakaman Mayor Tan ini. Dan peti jenazah diangkut keluar dari rumah duka oleh 60 orang Tionghoa berbusana dan topeng serba putih. Kemudian dengan cepat peti yang berkilau itu diangkat ke atas kereta jenazah. Dan kereta itu gak main-main ini, ditarik oleh sekitar 240 orang Tionghoa. Bisa dibayangin ya, kayak apa meriahnya nih. Nah, perak-peraknya peti ya berkilat kecorot oleh matahari, lantas barisan militer ini kasih salvo. Itu yang ditulis oleh Tan Kin, menggambarkan bagaimana kemudian suasana pemakaman ini begitu dahsyat. Arak-arakan upacara pemakaman sang mayor ini terdiri atas 9 kelompok yang panjangnya hampir 1 kilometer. Mereka berjalan dari rumah duka sampai peristirahatan terakhirnya di Dukuh Semar, Cirebon. Dan sementara itu konvoi mobil pelayat, kereta dan kahar yang berjalan di belakang kereta jenazah itu diperkirakan panjangnya sampai 2 pal atau sekitar 3 km lebih. Jadi ada 1 kilometer yang pejalan kaki ditambah 3 km. Wow, hampir 5 km. Nah, jelas itu adalah hari yang sibuk dan panjang untuk para petugas keamanan, termasuk di dalamnya adalah polisi. Jadi sepanjang jalan menuju pemakaman, setiap 20 meter tampak polisi berjaga-jaga di kanan kiri jalan. Dalam arak-arakan, sekitar 10 meter ada 1 polisi yang juga ikut bertugas. Dan menurut Ginho, setidaknya dalam upacara pemakaman itu ya, pemakaman Mayor Tan itu dikerahkan 600 orang polisi untuk bertugas mengamankan upacara hari itu. Nah, tidak hanya masyarakat umum, ternyata pemakaman sang mayor Cina ini juga dihadiri oleh orang-orang penting. Di antaranya adalah keluarga residen Cirebon, C.J. Fait, kemudian asisten residen A.J.H. Ejken juga ikut hadir di situ.
Pemerintah Hindia Belanda juga mengirimkan 2 peleton pasukan sebagai penghormatan terakhir. Belum lagi kerabat keraton Cirebon, para Amtenar Bumi Putra ya, hingga Letnan Arab dan keluarga besarnya ikut melayat. Sederet officer Cina dari luar kota juga tampak hadir mengantarkan jenazah Mayor Tan. Ada Kapiten Cina Ko Wen Hoij dari Batavia, kemudian Letnan Cina Tung Chun Ho dari Bogor, dan juga Xian Sheng Tan Tek Hai dari Lampegan. Nah, lalu ada juga Pangeran Aryo Mangkudiningrat sekaligus mewakili Susuhunan Pakubuwono, dan Ouyang Ki yang menjabat konsul jenderal Tiongkok ikut datang memberi penghormatan terakhir bagi sang Mayor Tan. Keren. Dan itulah yang terjadi ya pada suasana pemakaman Mayor Tan, seorang mayor Cina yang melindungi budaya Jawa. Lalu gimana Cirebon pada waktu itu di tahun 1919 saat dimakamkannya Mayor Tan? Mau tahu ceritanya lebih lanjut? Tetap di